SD itu tinggal masih di rumah susun. Mhm. 30 meter persegi itu udah berempat. Orang tua sama mama aku sama adek. Hilang hampir 20 miliar. Nggak sampai miskin sih, cuman tetap aja sakit gitu. Tahu gitu 19.000, kemarin TPO turun 7.000, beli lagi semua gitu. Separah-parahnya tuh, gue dulu kayak lebih susah lagi. Jadi sekarang beli saham apa? Jadi bagaimana kabar-kabar emiten-emiten Jakarta Utara kita nih kok? Kan kebetulan sama nih ya topiknya. Emiten Jakarta Utara Asetnya apa aja tuh? nih yang belum sama nih ya. Semoga baik ya. Baik ya. Tanya mesti ke ownernya dong. Oh, kok bukan kok 12 nih, kirain ownernya nih. Enggak dong, kita kan memegang sahamnya aja. Pemegang saham. Oke. Aman? Oke. Oke, yuk semuanya persiapan. In 3, 2, 1, action! More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Douglas. Go! Ko Douglas, welcome to Hidden Masters. Thank you udah ngundang. Aku yang malah terima kasih karena Ko Douglas nih lebih jarang ya tampil di depan kamera dibandingkan partnernya. Iya, memang tugasnya begitu. Makanya Oke. kemarin pasti kasih tau, diajak nih Hidden Master kayak, Sama Ko tumben Andri. gitu. Sama Ko Iya, Andri. Iya, aku yang nanya kayak, Ko Andri kira-kira Ko Douglas mau nggak ya gitu. Mau nih katanya gitu. Jadi aku kayak thank you banget Ko Douglas sudah mau datang. pasti kasih tau juga, ini nggak salah, oh ya udah boleh lah. Maksudnya nggak salah lah, kan Ko Douglas juga salah satu co-founder ya berarti Ya, betul. dari Stockwise. Ketemu Ko Andri kapan Ko memang? Deket-deket mau merit sih. Itu belum ada Stockwise kan ya? Belum, Stockwise itu 2022 akhir. 2022 akhir. Oke, berarti pasca Pani lah ya kok. Pasca kejadian Pani itu kan? Iya, actually. Iya, Stockwise iya. itu pas RI 1 Pani, jalan, itu Agustus 2022. Nah, Oktobernya baru kelas pertama. Tuh. Bukan afiliasi, cuma maksudnya kita tahu Ko Andri dan Ko Douglas sih salah satu yang vokal menyuarakan saham pilihan tersebut gitu kan ya. Ya, disclaimer on lah ya. Disclaimer on tetap gitu. Biasanya aku bilangnya, kalau bisa nggak usah peduli lah, kita pegang saham apa aja gitu. Kalian atur sendiri, kalian mau sukanya apa, cocoknya apa, bagus apa gitu. Ini di Stockwise. Yes. Tapi even di tetap Stockwise orang juga, kan gitu. tetap akan tanya kalau member kan. Stockpick apa kok pasti gitu kan? Pasti. Udah dibilang nggak ada stock pick, tetap aja tanyanya itu. Nggak ada stockpick padahal di Nggak ada. Stockwise. Jadi apa yang diajarkan di Stockwise sebenarnya? Beneran edukasinya, fondasinya gitu. Makanya kita justru suka member yang kadang sharing, kok thank you, gue dapet cuan ratusan persen, bahkan ratusan juta, miliaran, tapi di saham-saham yang kita sendiri nggak pegang. Oke. Nah, itu kita paling seneng. Oh berarti bener nih, ajarannya tepat, Iya, karena bisa diterapkan di yang lain gitu. Apa sih yang diajarin kok fundamentalnya di Stockwise? Kita ngajarin konsepnya, mungkin orang tahu ya, biasa kan kita fokusnya di backdoor listing. Yes. Jadi kita ngajarinnya sebenarnya lebih ke konsepnya backdoor listing itu sendiri sih. Apa yang kita cari, apa yang kita lihat gitu. Potensinya dan lain-lain gitu. Nemu saham backdoor listing. Sulit atau enggak kok? Dibilang sulit, tapi susah ngomong ya. Pengalamannya contoh mungkin bagaimana pernah ketemu saham-saham yang backdoor yang kebetulan mendatangkan multi bagger ya. Tagline-nya Stockwise kan multi bagger. Iya, betul. Kebanyakan sebenarnya dari news. Jadi orang suka bilang kan, kalau orang bilang insider ya setiap kali. Iya. Padahal contohnya apalagi kalau sekarang ya. Sekarang kan si Pani itu udah 16.000, sedangkan kita harga bisa di bawah 1.000. Orang masih bilang pasti insider dong. Padahal. Ya kan? Padahal kenyataannya pada saat itu, ini mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya. Kalau kita belinya itu 2022 Maret, harganya di 4.000. Betul. Itu kita ketemu dari news. Pas kita baca news, kita baru cek nih, saham apa ini? Ada konsorsium Serayu Salim beli saham ini gitu. Pada saat itu itu newsnya keluar 6 bulan sebelumnya, di Oktober 2021. Okay. Harganya 100. Jauh ya? Jadi dari 100 udah naik 4.000. Iya. Baru kita beli di situ 4.000. Jadi kita beli sebenarnya pucuk. Cuman pada saat itu dipucuk. Cuman karena ikutin rights isunya, harganya delusi, ke bawah lagi, baru sekarang kelihatannya kok bisa harga bawah gitu. Iya. Terus sebenarnya perjalanannya panjang. Gitu. Oke, backdoor listing kita melihat manisnya bahwa ini bisa multi bagger. Tapi kan pada saat pertama kali beli, Koko sendiri tahu nggak akan ke harga segitu? Enggak. Nah, kenapa bisa timbul conviction? Oke, gue beli saham ini. Sebenarnya kombinasi ya. Satu, valuasinya masih relatif murah dibandingkan dengan potensinya. Nah, cuman ini yang sebenarnya nggak mungkin kita bisa hitung 100%. Nah, kebanyakan orang salah, bukan salah ya mungkin. Minusnya itu di sini. Mereka maunya tahu 100% baru beli. Padahal kenyataannya Ko Douglas pun nggak tahu. Kita pun gitu. nggak tahu 100%. Cuman kita tahu, potensinya masih bisa nih. Jadi misalnya tahun pertama kita beli 2022, mungkin kita ekspektasinya kan dia setelah rights issue delusi ke 800, kita expect ya 2.000 lah, udah bagus gitu. 2.000, tahun depannya ternyata ada rights issue lagi. Nah naik lagi, ekspektasinya mungkin 5.000. Tahun depannya ada lagi. Jadi sebenarnya perjalanan sih. Jadi kalau ditanya nih 2022 awal beli, apakah expect bisa terakhir peaknya 3.000% ya? 19.000 something. Ya di portfolio aku tuh 3.000% gitu. Apakah expect awal beli 3.000%? Enggak.
Cuman ternyata seiring berjalannya waktu dia makin bagus, ya udah diemin aja. Tapi kalau kita merasa, oh dia udah jelek, udah nggak menarik, ya tinggal TP aja sebenarnya. Jadi emang sebenarnya performance dari tiap saham itu memang di-review juga? Review terus, ya. Jadi selama bagus diemin. Kalau udah nggak bagus, ya udah. Dan jadi target gitulah kita let's say. Itu juga emang selalu berubah setiap waktu. Berubah, ya. Makanya kalau ditanya tahun ini sama nanti tahun depan, tanya lagi beda lagi jawabannya. Iya. Kemarin pagar laut gimana kok? Nah itu kan agak geter gak? Bikin semua orang kesel gitu ya. Itu pucat gitu. Dari 3.000% kan lumayan tuh kok berkurangnya ya. Apalagi kalau lihat persennya itu ya, hilangnya berarti 1.000% lebih ya. Oke, kalau dirupiahkan bisa dapat apa kok? Semuanya dapat sih. Semuanya? Jadi itu, kebetulan Andri main ke rumah pada saat itu, pada saat turun itu. Udah pucet gitu. Terus tanya, mau dinner bareng nggak gitu? Aduh nggak mood bro gitu. Iya, investor-investor besar itu masih merasakan fear juga ya? Tetap, saya ngelihat angkanya hilang sih. Sebenarnya itu sih. Di saat semua lagi hijau, sideways nggak apa-apa. Karena sideways tuh masih ya segitu lah, nggak hilang gitu. Tapi pada saat turun, apalagi itu drastis banget ya turunnya. Itu hilangnya berasa banget. Lebih ke ini angka yang bisa saya raup kalau kemarin TP. Itu kan manusiawi ya. Tahu gitu kan. Ya tahu gitu 19.000, kemarin TP all turun 7.000, beli lagi semua gitu. Tapi kan nggak ada yang bisa prediksi itu 100% lah. I see. Oke. Nah, Ko Douglas ini kan mengidentifikasi diri sebagai seorang founder. Husband juga, investor juga. Nih dilihat dari Instagram gitu ya. Tiap identity ini apa sih yang Ko Douglas paling suka? Sebenarnya 3 ini itu what I do ya, and what I am gitu. Jadi 3 ini yang bikin hidupnya sekarang di posisi seperti ini gitu. Jadi kalau founder itu karena memang dari awal sejak lulus, kebetulan aku lulusnya lumayan muda ya, 20 tahun tuh udah S1. Oh, wow. Ambil apa kok kuliahnya? IT. Nah, jadi lulus 20 tahun itu ya namanya juga umur masih muda ya, jadi coba segala macam lah gitu, kerja, ada bisnis sendiri. Keluarga ada bisnis tapi nggak cocok, jadi coba bentar, akhirnya nggak cocok, ujung-ujungnya jadi founder sendiri gitu. Ya, jadi founder itu yang dimana aku banyak belajar hal-hal baru ya, setiap kali pindah bidang lagi, di situ banyak belajar, jadi sesuatu yang jadi founder itu menyenangkan lah. Nggak gitu. Langsung stock market ya kok? Enggak, boro-boro, stock market itu baru banget, 5 tahun terakhir lah ya. Oh baru banget? Baru banget. Pas ketemu Stockwise sebelum itu lah ya? Sebelum Stockwise ya, ketemu Bro Andri lah nggak lama ya. Itu ngobrol-ngobrol baru benar-benar belajar. Karena keluarga aku konservatif, anti saham. Oh. Jadi ya saham judi dan sebagainya lah gitu lah. Lah kenal saham dari mana kalau gitu kok? Ini ngobrol sama Bro Andri. Ngobrol, dia kan orangnya kekeh gitu kan, getol kan gitu. Dan kebetulan pada saat itu dia baru big win di Arto. Oke. Jadi sebelum Arto itu nggak tahu saham? Enggak. Dia pun nggak ada ngomongin saham. Lah kenalnya di mana waktu itu kok? Pas lagi ada acara, ketemu, kenalan, terus dia jadi sering bahas. Jadi tertarik. Iya, jadi sering bahas. Lihat deh ini Arto. Lama-lama kan kesel juga ya. Ya udah deh coba deh lihat gitu. Oh ternyata beneran juga gitu. Nah tapi di situ baru belajar, dan namanya dari background yang konservatif, nggak percaya. Cobanya beneran tuh kecil-kecil banget. Nah kemarin ini aku baru minta data dari sekuritas aku. Dulu pertama kali setor dana aku berapa sih gitu. Itu masih bener 5 juta, 7 juta, 5 juta, 10 juta gitu. Masih kecil-kecil karena nggak percaya gitu loh. Jadi dikit-dikit ya udah sisihkan dikit-dikit. Oh ternyata dia naik terus, baru berasa oh beneran nih dari saham kayaknya bisa gede gitu. Baru makin lama makin berani, makin gulung. Nggak lama kena COVID ya, dan seterusnya sampai sekarang lah jadi. Tapi untungnya pas COVID tetap keep investing ya kok? Untungnya justru pas COVID mau nggak mau fokus di investing. Karena pas COVID itu lagi running bisnisnya itu retail, fashion brand. Nyasar banget kan. Lulusannya IT tapi ujungnya punya fashion brand. Nah itu pas COVID bertahan setahun, tapi abis itu mau nggak mau harus stop. Mau nggak mau nggak ada cara lain ya. Udah baru mulai ngulik-ngulik lagi sih, akhirnya terjun ke saham. Jadi karena di COVID bisnis retail kena, akhirnya fokusin ke saham. Yes. Itu kan dari awalnya modal kecil kok. Karena keadaan ya, akhirnya jadi memaksakan diri untuk lebih berani di saham. Salah satu faktornya yes, karena keadaan mau nggak mau. Karena kayak mesti putar otak gitu loh, ini cari dari mana lagi duit. Kebetulan pada saat itu kan ada di Arto, ada di BBI, dan ada beberapa win-win kecil lainnya ya. Yes. Dulu aku ingat TPA dari harga belum nyampe 1.000 aja udah di sana gitu. Terus baru ngerasain lah, oh ini beneran dari saham tuh bisa dapetin duit yang di tempat lain nih lagi nggak bisa dapet gitu. Tapi untung banget ya, pertama kali belajar saham langsung ketemu Ko Andri. Untung ya, terus kebetulan cocok. Jadi exposure ke saham itu bukan pertama kali dari dia. Sebelumnya udah pernah tahu, pernah ikut kelas
lupa apa yang namanya, apalah gitu ya. Tapi kelas trading. Gitu. Jadi pas dateng dikasih lihat dengan segala capnya dan garis-garisnya malah makin pusing. Nah, tadi kan aku bilang background aku IT ya. Yes. Nah, background IT itu salah satu plusnya adalah aku belajar yang di depan kelihatan simple, belakangnya nggak tentu simple. Gitu. Contohnya misalnya kalau di dunia programming mungkin mau tulisan hello world aja itu belakangnya ribet banget. Nah, jadi kalau mau belajar topik baru, bidang baru, aku mesti ngerti dulu belakangnya. Nah, yang ikut tadi trading apa segala macam tuh menurut aku malah jadi makin ribet. Tapi pas ketemu si Andri ini, ini orang penjelasannya masuk akal. Simple, aku bisa ngerti. Aku bisa cocok. Nah, baru akhirnya berani nyoba dari situ sih. Jatuhnya ke fundamental juga ya, Ko? Fundamental. Oke, nah kalau kita ngelihat Ko Douglas ini kan tipenya yang selalu invest di saham-saham backdoor. Gitu ya. Pernah nggak sih melirik saham lain yang istilahnya nggak backdoor, Ko? Atau ada di Porto nih? Pernah, tapi paling trading ya. Trading? Iya. Karena, atau nggak backdoor pun, tapi at least harus ada corporate action-nya. Oke. Karena kalau enggak, biasanya cuma ngandelin kinerja. Kalau kinerja, bisa untung, tapi biasa lebih lambat aja sih. Jadi lebih ke personal preference ya. Oke, jadi bisa dibilang Ko Douglas nih agresif investingnya? Enggak juga, semi lah ya. Sebenarnya kalau masuk ke saham-saham backdoor listing itu udah termasuk agresif menurut aku. Ya, betul. Ya kan? Tapi masuknya juga yang lebih udah terukur gitu, udah pelajarin ownernya dan lain-lain. Jadi resikonya tetap resiko terukur lah. Gitu. Karena menurut aku pribadi ya, kalau umur masih relatif muda, masuknya let's say banks doang, itu agak males berarti. Itu kayak masih muda gitu kan, harusnya boleh berani ambil resiko sedikit lah gitu. Ini saran aja. Ya, saran aja menurut aku pribadi sih. Oke, nah ini kan dari cerita-cerita saham-saham backdoor yang diinvest oleh Ko Douglas, banyak nih cerita suksesnya. Tapi pernah nggak sih ada yang ketemu terus tiba-tiba zong gitu? Pernah, itu kebetulan salah satu kerugian paling besar itu baru aja akhir tahun lalu. September ke November itu hilang hampir 20 miliar. Itu saham backdoor listing. Oke. Tapi ya zong. Hilang 20M berarti investnya berapa tuh kok? Ratusan? Nggak, puluhan juga lah. Puluhan juga. Berarti lebih dari puluhan persen ya berarti hilangnya? Iya, itu lumayan dalam. Itu kerugian terbesar. Lalu itu kan akhir tahun lalu ya, disusul awal tahunnya kena pagar laut. Jadi pas 6 bulan jarak 6 bulan itulah. Pas kebetulan lagi ke Korea, ada ke Jepang, itu nggak mood di sana. Sampai udah lupa gitu di sana ngapain aja, makan apa tuh udah lupa semua gitu. Ya biarpun maksudnya dengan kehilangan capital segitu, Ko Douglas masih bisa survive. Sebenarnya nggak miskin sih, nggak sampai miskin sih, masih hidup enak, cuman kena aja gitu ya, tetap aja sakit gitu. Tetap sakit. Kok sebenarnya lebih ke arah gitu, kok salah ya tesis gua gitu loh. Ada padahal kiranya ini, padahal menurut perhitungan ekspektasi ini bisa segini, tapi kok salah dan malah rugi. Jadi lebih kena ke situnya sih. Karena kalau duit hilang bisa dicari ya. Tapi jangan sampai kena mental terus jadi, udah deh kayaknya gue gak cocok sama itu yang paling gak boleh tuh. Tapi untungnya enggak sih, enggak sampai sana sih. 20M kalau hilang tetap bisa dicari lagi aku? Bisa. Lagi, ya. Oke. Nah itu kan, yang si 20M akhirnya di-cut? Cut. Kalau yang saham pagar laut tidak di-cut? Tidak di-cut. Akhirnya kembali naik? Akhirnya kembali naik. Oke. Gimana cara jaga mentalnya tuh kok? Mungkin kalau aku biasa ini kalau ngomong sama istri gitu ya. Iya. Biasa aku jawabnya gini. Untungnya kalau aku dulu tuh lumayan dari yang pas-pasan keluarganya. Pas-pasannya Ko Douglas seberapa kok? Kalau 20M aja itu. Ini kebetulan aku baru nanya nih kemarin ini baru nanya sih sama orang tua. Dulu itu pas aku SD ya. SD itu tinggal masih di rumah susun. 30 meter persegi itu udah berempat. Orang tua sama aku sama adik. Pas-pasannya segitu maksudnya. Jadi beneran ya nggak sampai susah. Orang tua ada usaha tapi nggak sampai enak banget juga. Tapi starting gitu. Point-nya bukan biasa yang kayak gitu. Kaya banget gitu. Enggak, iya. Jadi makanya tadi aku bilang background konservatif tuh beneran konservatif karena orang tua tuh nggak pernah di satu tahap sampai di tahap di mana mereka bisa consider saham sebagai opsi gitu loh. Maksudnya ada duit lebih-lebih, udah invest kemana gitu, nggak sampai sana gitu. Oke, kalau kita ngomongin masalah perintis dan pewaris yang lagi hits gitu sekarang ya kok, berarti setuju nggak sih kalau dari manapun titik startnya akumulasi wealth itu tetap possible? Bisa sih, cuman effortnya aja mungkin beda-beda ya. Tentunya kalau ada backingan ya, atau ada apa ibaratnya kalau sampai gagal tuh masih ada jatuhnya tuh nggak langsung kena lantai gitu loh. Ada backingan dulu ya tentunya masih lebih enak, lebih berani nyoba karena gagal pun masih ada backingan gitu loh. Nah jadi mungkin salah satunya mungkin aku di situ ya, dulu tahu orang tua ada usaha nih. Aku buka apa kalau sampai gagal nih orang tua masih usaha. Gitu. Tapi sejak Covid sebenarnya usaha orang tua juga
stop juga tuh. Nah untungnya dulu ibaratnya nggak all in ke usaha orang tua nih. Aku nggak coba yang lain, aku fokus soal orang tua aja. Pas COVID sama-sama mati deh. Untungnya udah coba yang lain, ketemu saham. Sekarang gantian aku bantuin keluarga gitu. Dan luar biasa returnnya didapatkan dari saham ya kok? Luar biasa sekali. Sampai sekarang pun nggak pernah nyangka, nggak pernah expect. Makanya tadi kena rugi banyak, kena jatuhnya. Separah-parahnya tuh, gue dulu kayak lebih susah lagi, dulu lebih nggak ada lagi gitu. Jadi ini mah ya udahlah lewatin aja, jalanin aja. Gitu. Nggak ada target kok. Oh gue harus punya segini, by usia segini, nggak ada. Itu udah lewat masanya jujur. Jadi dulu kayaknya enak nih kalau ada segini, terus ntar lewat lagi. Jadi sekarang jujur apa ya mantranya ya. Tahun ini tuh aku udah bilang sama istri juga, itu tuh maintain and grow aja. Jadi udah nggak perlu ngejar sampai kayak gimana. Sekarang tuh udah enak hidupnya, tapi harus grow terus. Udah gitu aja sih. Untungnya keluarga sekarang juga support investasi saham Eko12. Udah lihat begini baru support ya. Awal-awal kan, jangan lu hati-hati lu, itu banyak yang ditipu, banyak apa. Kalau sekarang, jadi sekarang beli saham apa? Oke. Nah sekarang beli saham apa kok? Ya itulah, saham konglo lah ya. Kalau sekarang mah saham konglo lah ya. Masih konglo. Jadi awal-awal juga gitu, aku bilangnya sama kayak mungkin ke member atau yang lain ya. Orang tua nih bilang, aku bilang, ya coba aja pelajarin gitu, coba aja cari gitu. Masuknya pasti-pasti aja gitu. Terus pas dia kirim portonya banyak yang minusnya. Lama-lama gatel juga, udah ini jual, beli. Udah. Sekarang kirim porto udah hijau semua, ya udah enak liatnya gitu. Oke. Apa yang membuat Kode12 paling bahagia? Berbeda dengan Kode12 yang dulu? Nggak dikejar-kejar lagi ya mungkin ya. Kalau dulu masih pas-pasan tuh ada perasaan dikejar-kejarnya. Mungkin kadang mendadak kalau ada bill gede, ya apapun itulah ya. Itu bisa shock gitu, aduh ini kok mendadak ada bill gede, gimana bayarnya dan segala macam. Kalau sekarang tuh mendadak ada bill gede pun, oh ya udah gitu, tahu bisa beres. Jadi at least apa ya, kebutuhan dasar ataupun yang di luar itu pun udah ke cover itu sih. Jadi itu lumayan bikin tenang hidupnya. Jadi bukan cuma masalah angkanya berapa ya kok? Bukan, karena angka itu to a point ya ngebantu. Tapi di luar dari itu kayak kadang percuma. Dulu mungkin kita, gue lihat nih orang, gue pengen nih jadi kayak dia gitu. Tapi kadang ada yang kita tahu dia misalnya baik duit gitu ya. Tapi kita nggak mau jadi dia. Kenapa? Karena kita tahu mungkin let's say dia pulang ke rumah, tapi di rumah isinya teriakan, berantem, dan lain-lain segala macam. Nggak mau juga jadi dia gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi yang enak itu sebenarnya, kayak sekarang nih makanya aku lumayan pribadi puas ya. Dari segi ya angka oke, keuangan oke. Dari segi keluarga juga oke, di rumah juga harmonis, semua tenang. Jadi ya nggak ada masalah aja gitu, enak. Peaceful lah hidupnya gitu. Oke, ini kalau misalkan tadi aku summary ya, ada 4 hal misalkan kayak uang, kesehatan ya, karir, dan pasangan gitu. Kalau Koko rutin ini gimana nih kok? Rankingnya, yang mana yang paling penting? Sebenarnya ya, satu harusnya kesehatan. Oke. Seharusnya. Harusnya ya. Karena percuma duit mau ratusan miliar juga kalau besok kenapa-napa sama aja bohong. Oke, berarti kesehatan ya. Sama kesehatan. Kedua, seharusnya pasangan. Seharusnya. Seharusnya. Karena kayak cari pasangan yang tepat tuh lebih susah dari cari saham multi-bagger deh. Setahun aja saham multi-bagger bisa ada 5, 10 mungkin. Sedangkan cari pasangan yang tepat seumur hidup gak dapat satu gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Ketiga baru angka, keempat karir. Di luar karir kan bisa merintis dan lain-lain gitu ya. Banyak opsi gitu. Banyak opsi. Ya. Oke, nah kalau Kode12 bisa bagikan 3 tips lah ke sahabat Miraset supaya bisa sukses dapat saham-saham multi-bagger kayak Kode12. Satu itu yang paling susah, itu sabar. Itu paling susah, nggak bisa diajarin. Harus jalanin sendiri. Sabar itu maksudnya gimana? Biasanya, coba ditarik balik ya, biasanya nih, udah beli saham, nggak lama, kelamaan, nggak gerak, atau semacam, akhirnya udah cabut duluan kan. Iya. Coba dicek lagi deh sekarang, kira-kira tuh saham kemana. Biasanya itu sahamnya naik. Paper hand ya kok? Biasanya ini tuh, bahkan biasanya mungkin bisa multi-bagger itu sebenarnya. Cuman nggak sabar aja. Nah itu emang mesti belajar sih, mesti dari diri sendiri sih. Nggak bisa disuruh, udah lu pokoknya hold aja, nggak bisa. Emang harus dari diri Timbulnya sendiri. dari dalam ya kok? Dari dalam, conviction itu ya? Jadi makin sering cari tahu, makin sering pelajarin, banyak baca, ada informasi dan pengalaman dan lain-lain, baru bisa hold lama. Jadi itu satu, sabar. Ini paling susah sih tapi memang sih. Even kadang aja aku sendiri ya juga masih suka nggak sabar gitu. Kayak contoh terdekat aja baru tahun ini juga sih. PTRO itu aku beli 4.000 something sebelum stock split. Ya. Naik, ini caranya trading. Naik ke 8.000-an, 7.000, 8.000. TP, bagger. Trading aja bagger. Ya. Puas dong. Invest bagger biasa, trading bagger mantap dong. Ya. Udah berasa orang paling pintar sedunia. Begitu ke TP, besok keluar berita stock split.
Stock split dari 8.000 tuh baik 800. Sekarang 4.000. Jadi kalau aku diemin sekarang 1.000%. Iya. Nah, jadi even aku pun masih kadang ada nggak sabarnya gitu. Tapi ya udah gitu, tapi pelajaran. ya udah sih, masih untung sih. Cuman ya pelajaran lah. Jadi itu sabar memang paling susah. Kedua rajin membaca kali ya. Indonesia kan katanya darurat membaca, itu benar. Jadi karena kita investnya di saham Indo, perusahaan terbuka, kebanyakan sebenarnya informasinya itu ada. Entah di prospektus, entah di keterbukaan informasi, itu semua ada. Cuman orang nggak mau baca. Sesimpelnya di Atau saham backdoor bacanya pun, sekilas aja. Iya. Atau backdoor aja dapatnya dari baca sebenarnya, benar. Jadi dapatnya dari mana? News, terakhir paling itu CNBC, seingat aku. Di CNBC ada beritanya, ya konsorsium Agus Dayo dan Salim akuisisi saham ini gitu. Terus kemarin mungkin tahun ini salah satu backdoor mungkin apa ya? PEC itu juga dari berita gitu. Jadi kebanyakan semua sebenarnya dari berita. Cuman baca apa kagak? Kan berita kan banyak ya, sehari ratusan berita gitu ya. Filternya gimana? Itu aja sih. Rajin baca. Dengan banyak baca dapat informasinya. Nah, kebanyakan yang orang tanya, even soal corporate action dan lain-lain itu jawabannya ada di keterbukaan informasinya. Cuman nggak baca. Males ya? Iya, males baca aja gitu. Maunya kita yang baca, kita yang simpulkan, kita yang jelasin gitu loh. Nah, conviction itu ada kalau kalian baca sendiri sebenarnya. Pas kalian baca, kalian, oh ini ternyata gini. Nah, itu conviction. Itu sih. Kalau ketiga, nyali kali ya. Harus punya nyali buat nyoba sih. Karena kalian udah punya, let's say kalian udah ngerti cara-cara backdoor listingnya, udah tahu nih, ini kayaknya ada saham ini mau backdoor listing. Kalau nggak ada nyali buat nyemplung, buat beli, ya udah nonton aja, iya, nggak kemana-mana. Cuman awal-awal pasti nggak berani. Pasti belinya dikit, nggak apa-apa. Tapi pas beli dikit nih, let's say beli 10 juta. Tapi ngeliat nih 10 juta bisa jadi 100 juta. Nah di situ otak udah mikir, ini kalau tadinya beli 100 juta bisa jadi 1 M. Kalau bisa 1 M bisa 10 M. Nah next kalau ada kayak gitu lagi, udah ngerti sendiri, berani sendiri. Gitu sih. Jadi itu sesuatu yang harus dirasain sendiri, dijalanin sendiri lah. Nggak bisa kita sekali ngomong langsung ngerti, next ada potensi langsung all in, nggak bisa. Harus dilewatin dulu. Kalau ditanya, next goal-nya Ko Douglas, entah dari segi materi kah, bucket list, dari keluarga, apa yang paling pengen Ko Douglas capai? Kalau sekarang kayaknya sih cuman sisa keliling dunia aja sih. Visit setiap country ya. Kayaknya sisa itu doang sih jujur ya. Tapi mungkin salah satu faktornya karena aku tadi ya background lumayan sederhana ya. Jadi aku dari dulu tuh nggak pernah ada goal yang kayak especially materialistik ya. Yang punya A, punya B gitu nggak ada gitu. Jadi lebih ke experience. Nah untungnya istri juga cocok dengan itu. Jadi sekarang sih kayaknya goalnya tinggal itu sih. Makanya maintain and grow ya. Yang penting nggak balik miskin. Duitnya grow terus sambil hidupnya di-enjoy. Di luar itu personal ya. Tapi di luar itu tentunya pengen Stockwise sendiri grow juga sih. Karena yang kita paling senang itu di luar kita sendiri gain itu tadi ya, lihat kalau member share gainnya itu kita paling puas lihatnya. Baru kemarin ini nggak lama ada yang DM lumayan panjang gitu, bilang kok terima kasih aku ASN di Papua kalau nggak salah. Dia bilang pas ikut lumayan awal 2023 awal kalau nggak salah, itu aku pelan-pelan nyicil terus. Di sana dia bilang semua kenalan aku nggak ada yang into saham, aku ajak ngomongin saham pun nggak mau gitu. Terus dia panjang lebar jelasin, nggak lama dia kirim lagi screenshot, thank you kok 500 juta pertama, nggak lama 1 M pertama, nggak lama 2 M pertama gitu. Nah yang baca yang kayak gitu tuh pas bacanya juga kayak, oh berarti kita nggak salah gitu loh, kita ngajarinnya bener. Nah ini yang bikin akhirnya Stockwise jalan terus gitu, orang buktinya bener kok yang kita ajarin, bagus kok gitu. Jadi ngasih rezekinya nggak dalam bentuk uang langsung ya? Nggak, iya, malah ngajarin orang mancing sendiri gitu. Dan potensinya jauh, kalau udah bisa mancing sendiri tuh potensinya udah, ibaratnya kalian tua sampai kalian mati udah aman lah. Kalau ditanya definisi mapan untuk Ko Douglas itu apa sih? Mapan itu mungkin settle kali ya, kayak udah dalam arti mungkin kebutuhan udah terpenuhi, kebutuhan ya, belum keinginan ya. Jadi secara kebutuhan udah aman, udah nggak nyusahin orang, semua udah cari sendiri gitu. Itu mungkin kalau itu mapan ya. Oke, itu kalau mapan. Kalau sukses artinya apa kok? Kalau mapan tadi kebutuhan, kalau sukses berarti kebutuhan dan keinginan. Beda dikit, tapi sebenarnya kalau dijalanin itu bedanya lumayan ya, mapan sama sukses. Problemnya kebanyakan orang adalah mereka belum mapan, tapi mereka mau kelihatan sukses. Intinya sukses itu nggak perlu menjadi orang lain, dengan diri sendiri udah konten ya kok. Iya, puas dengan diri sendiri itu benar sih. Kebanyakan orang itu maunya muasin orang lain. Itu yang aneh. Oke, nice one, Ko Douglas. Jadi kita sekarang mau langsung ke segmen games, boleh ya kok? Gamesnya simple, this or that.
Oke. Yang pertama, kalau Douglas lebih pilih morning coffee atau evening tea? Evening tea. Evening tea, oke. Fleksibel atau terstruktur? Terstruktur. Oke. Fresh air break atau kerja terus tanpa jeda? Fresh air break. Oke. Saham Indo atau saham luar? Saham Indo. Saham Indo. Nah, ini nih. Hold long term atau exit cepat untuk TP? Kalau bisa sebenarnya long term lebih enak. Ya tambahan sedikit ya misalnya. Jadi kayak yang tadi aku bilang juga dari beberapa saham yang aku tradingin, ujung-ujungnya habis aku cek kalau didiamin lebih untung gitu loh. Jadi hold long term aja lebih nggak pusing. Oke. Sip, Douglas. Thank you banget udah boleh sharing kali ini. Dan sahabat Reset, itu dia tadi ya perbincangan kita bersama dengan Ko Douglas Koh. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye.